Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mahasiswa Hamzah Nuadi ya, karena podcast ini masih belum ada namanya. Jadi kalau misal nanti teman-teman ada usulan nama bisa langsung komen di kolom komentar. Jadi untuk pada kesempatan kali ini kita ada kedatangan tamu dan topik kita pada malam hari ini sangat hype di akhir-akhir ini karena sedang dalam masa pemilihan calon presiden dan wakil presiden mahasiswa Hamzah Nuadi. Jadi untuk yang pertama pada malam hari ini sebelumnya perlu kami jelaskan dulu. Pada malam hari ini atau pada kesempatan hari ini kita akan berbincang dengan masing-masing calon presiden dan wakil presiden mahasiswa Hamzah Nuadi yang kami konsepkan itu secara terpisah. Jadi dari masing-masing calon nanti akan kami berikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan-gagasannya seputar keorganisasian, seputar isu-isu yang ada di kampus dan lain-lain. Untuk yang hadir pada kesempatan kali ini di sini sudah ada Izul Julian dari Pendidikan Ekonomi semester 7 dan Fauzia Aswin Hadis Pendidikan Bahasa Inggris semester 7 juga. Selamat malam. Ya, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. I'm good. Alhamdulillah. Jadi ini merupakan calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 2 ya. Iya, betul. Nomor urut 2 yang di sini selaku calon presidennya itu Izul Julian. Saya manggilnya siapa? Izul. Izul ya. Izul. Terus wapresnya Fauzia Aswin ini saya manggilnya siapa biar enak? Ya, biasa dipanggil Fauzia aja. Fauzi. Oke. Fauzia. Jadi sudah ada Izul dan Fauzia di sini teman-teman yang akan berbincang dengan kita. Pertama-tama kita terlebih dahulu berkenalan ya mengenai dua tokoh atau dua orang di depan kamera ini. Bisa ceritakan dari Izul dulu ya. Iya. Mungkin alamatnya di mana, kemudian kemarin selama setahun belakang itu kesibukannya apa di organisasi atau segala macam, mungkin bisa diceritakan. Oke, terima kasih untuk selama 1 tahun yang belakang. Pertama perkenalkan diri dulu. Izul Julian, saya berasal dari Kongwai Desa Menceh, Kecamatan Sekrat Timur. Prodi saya Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi semester 7. Nah, kemudian sibukan 1 tahun belakangan ini saya di organisasi MPL. Ya, mahasiswa peduli lingkungan. Kemudian saya menjabat di BEM Universitas Hamzah Nuadi sebagai menteri luar kampus. Saya lebih berfokus kepada bagaimana pergerakan untuk yang BEM pada tahun yang kemarin, untuk bagaimana memegang tanggung jawab sebagai menteri luar kampus. Oke. Nah, itu aja sih. Oke, kalau Fauzia? Oke, kalau saya sendiri seperti yang sudah disampaikan tadi, saya Fauzia Aswin Hadis, semester 7 dari English Department, Fakultas Bahasa Seni dan Humaniora. Nah, kalau saya 1 tahun kebelakangan ini kebetulan tahun kemarin menjabat sebagai top leader atau ketua umum di UKM IESI, yaitu English Speaking Club. Di IESI seperti biasa menjalankan tugas dengan baik dan benar tentunya, melaksanakan program-program yang ada. Dan setelah menjadi ketua umum IESI kebetulan di BEM itu ada reshuffle dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, sehingga selesai dari menjabat ketua umum IESI saya langsung diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Oke. Ya, jadi kesibukannya seperti itu untuk 1 tahun kebelakang. Oke, keren. Berarti berdua ini kemarin naiknya ke BEM gitu ya ketika reshuffle, atau Izul ketika reshuffle juga apa enggak dari awal? Kalau saya itu dari awal. Dari awal berarti menjabat menteri luar kampus ya? Iya. Menteri luar kampus. Kalau Fauzia itu ketika reshuffle ya? Ya, ketika reshuffle baru diangkat karena masih jabatan juga kan waktu itu gitu. Oke. Jadi tidak boleh menjabat dua Di tempat dua, jadi ditunggu selesai dulu baru langsung di Menteri Pemberdayaan Perempuan. Oke. Menarik ya karena teman-teman berdua ini bagian dari BEM Universitas pada tahun lalu. Mungkin bisa diceritakan dari Izul dulu ya. Tahun lalu itu apa sih yang paling berkesan dari jabatannya, atau apa sih kegiatan atau program atau aktivitas yang paling berkesan ketika menjabat di Menteri Luar Kampus?
Kalau dari saya selama menjabat sebagai Menteri Luar Kampus itu lebih berkesannya kepada bertemu dengan kampus-kampus luar. Kebetulan kan kalau di BEM Universitas Hamzah ini sebagai koordinator isu pada BMSI, dan bagaimana secara bertemu dengan presiden-presiden mahasiswa yang di luar kampus, atau bisa kita bilang dengan kampus-kampus besar juga yang berada di luar NTB juga. Jadinya bagaimana kita saling berbagi segala cara untuk integritas pergerakan ini. Nah, kemudian yang kedua itu lebih kepada Hamzah Nawadi Awards yang kemarin. Saya selaku juga menteri pelaksana. Kemudian secara melihat antusias dengan memberikan penghargaan kepada unit kegiatan mahasiswa yang berada pada Universitas Hamzah Nawadi. Oke. Kalau Fauzia sendiri mungkin dari ISC-nya dulu, apa yang paling berkesan itu? Actually kalau di ISC itu sebenarnya karena salah satu UKM yang bisa terbilang aktif ya Kak, sangat aktif walaupun kita libur misalkan, tapi kita tetap menjalankan kegiatan. Berkesannya itu sangat berkesan. Kenapa? Karena setelah menjabat menjadi ketua umum itu saya merasakan sendiri skill saya improve dalam berbagai bidang, contohnya public speaking, leadership dan lain sebagainya. Jadi untuk saya itu benar-benar pengalaman yang luar biasa yang bisa membawa saya sampai pada saat ini gitu. Dan adapun untuk pengalaman yang di BEM sebenarnya di Menteri Pemberdayaan Perempuan ya? Ya betul. Honestly karena hasil reshuffle dan jangka waktu bekerjanya juga tidak terlalu lama, sekitar 2,5 bulan Kak di Menteri singkat sekali ya? Ya singkat sekali karena waktu itu BEM dituntut untuk mereshuffle karena menteri sebelumnya mungkin tidak terlalu aktif untuk menjalankan program, sehingga ketika saya bergabung di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, alhamdulillahnya program bisa terlaksana walaupun tidak banyak, tetapi di sana tempat poinnya saya merasa bermanfaat dan berguna gitu ketika mungkin bisa dikasih tahu nih salah satunya. Nah, salah satunya kemarin kita menjalankan program diskusi, bisa juga dibilang seminar gitu ya Kak, karena kita lihat ternyata perempuan-perempuan sekarang itu merasa kekurangan dalam segi mental health gitu ya, lebih besarnya gitu. Jadinya di sana waktu itu kami mengadakan seminar yang dimana topiknya itu membahas tentang kesehatan mental kami sebagai perempuan untuk bisa meningkatkan karir gitu. Jadinya itu sih Kak. Menarik ya. Kemudian nih dari pengalamannya teman-teman baik Izul di MPL dan di BEM, kemudian Fauzia di ISC, di BEM juga. Kenapa sih sampai pengen nyalon nih? Apa sih motivasi terbesarnya teman-teman sehingga teman-teman itu berniat memantapkan diri untuk mencalonkan menjadi presiden dan wakil presiden mahasiswa? Apa motivasi terbesarnya? Kalau secara saya motivasi terbesarnya itu lebih kepada saya juga ingin menjadi bagian-bagian perubahan ini. Kemudian bagaimana secara kita memandang mahasiswa-mahasiswa ini, untuk bagaimana untuk kita sebagai BEM itu mengedepankan aspirasi-aspirasi mahasiswa ini, kemudian bagaimana secara menyelesaikan permasalahan-permasalahan mahasiswa ini. Nah jadinya bagaimana saya juga termasuk mahasiswa yang kurangnya ada jalan untuk untuk menyampaikan aspirasi. Nah kemudian bagaimana sekarang secara motivasi saya, bagaimana saya menjadi garda terdepan untuk menjadi jembatan-jembatan supaya bisa kita terselesaikan masalah-masalah ini. Nah jadinya bagaimana secara yang saya rasakan menjadi mahasiswa biasa, menjadi di bawah naungan BEM ini jadinya agak sulit untuk kalau tanpa BEM ini sebagai jalur menuju rektorat ini. Jadi seperti itu. Kalau dari Fauzia ada tambahan? Kalau dari saya sendiri karena kan ini dua gender yang berbeda gitu, kenapa memantapkan hati menjadi pasangan calon untuk maju. Sebenarnya berangkat dari permasalahan yang saya sendiri alami dan lihat langsung Kak. Ternyata perempuan di lingkungan kita itu masih sering dijadikan bahan diskriminasi gitu. Jadi berangkat dari itu saya merasa bahwa saya pengen nih membuktikan kalau perempuan itu ternyata juga bisa gitu. Jadinya saya juga pengen kesetaraan gender itu benar-benar terlihat, di mana kita cuma nggak dikasih hak yang sama, tapi dikasih peluang yang setara, baik itu perempuan maupun laki-laki gitu. Jadi saya rasa itu motivasi terbesar saya untuk maju sebagai calon wakil presma. Yang bisa saya tangkap dari Izul tadi bagaimana supaya bisa menyalurkan aspirasi begitu ya. Kemudian dari Fauzia, bagaimana supaya kesetaraan gender di kampus ini bisa
dicontohkan barangkali ya seperti itu dengan baik dengan mencalonkannya Fauzia sebagai wakil presiden mahasiswa gitu ya. Kemudian tentunya teman-teman pasti punya visi misi, tapi saya tidak ingin fokus kepada visi misi itu teman-teman. Yang saya ingin fokuskan itu karena kalau visi misi kayaknya bisa kita baca juga ya. Mungkin teman-teman juga sudah sosialisasi tentang visi misi teman-teman di masing-masing UKM atau di kelompok-kelompok yang teman-teman targetkan gitu. Tapi dari visi misi itu pasti ada beberapa prioritas gitu, atau ada beberapa memang yang ingin teman-teman highlight untuk mewujudkan visi misi tersebut. Nah, kira-kira misal nih nanti ketika teman-teman terpilih sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa, apa saja topik atau apa saja isu yang menjadi prioritasnya teman-teman? Ini kan terkait bahas ada 2 pembahasan terkait isu sama visi ya, visi misi. Kemudian terkait beberapa isu yang seperti kita lihat ini pada terutama pada kampus ya atau pada mahasiswa juga lebih kepada kurangnya transparansi ini. Transparansi ini kan lebih umum dia. Kemudian lebih kepada ini fasilitas kampus. Kemudian minimnya ruangan aspirasi atau ruang kelas juga termasuk jadinya. Nah, bagaimana secara kita beranjak dari permasalahan-permasalahan ini membangun visi dengan merevitalisasi BEM yang aspiratif, solutif dan berdaya guna ini. Bagaimana secara aspirasi setelahnya kita menerima semua aspirasi-aspirasi ini, kita bakalan untuk berjalan menuju solutif ini. Bagaimana secara solusi memberikan solusi-solusi untuk yang lebih nyata. Jangan sampai hanya memberikan solusi namun hanya sebatas kata-kata tapi tidak untuk membantu bagaimana lebih selesainya permasalahan itu. Kemudian bersambung lagi kepada berdaya guna ini. Bagaimana BEM ini menjadi contoh supaya BEM yang bermanfaat gitu. Jadi harus tuntas apapun permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi isu prioritasnya teman-teman itu berarti kalau dari teman-teman 02 ya namanya. Dari teman-teman 02 itu bagaimana nanti teman-teman ingin menampung aspirasi mahasiswa ya, betul. Terkait dengan apa yang sudah tadi teman-teman sebutkan, sehingga itu menjadi jalan teman-teman untuk mewujudkan visi misinya teman-teman tadi aspiratif, kemudian bagaimana solutif gitu ya. Jadi isu-isu seperti itu ya kurang lebih ya. Kemudian kira-kira nanti apa inovasi yang teman-teman tawarkan untuk memperlancar proses dari perwujudan visi misi itu? Mungkin bentuknya program atau bentuknya produk atau seperti apa? Kalau dari saya sendiri nih Kak, sebenarnya kalau tentang visi misi yang aspiratif, solutif itu saya yakin itu juga tujuan dari pasangan calon lainnya. Cuman ada beberapa hal yang kami tawarkan sehingga terasa berbeda nantinya yang akan kami jalankan. Tentunya seperti yang sudah disampaikan tadi, highlight dari visi misi kami itu sebenarnya aspiratif dan solutif. Bagaimana kami membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, permasalahan yang dihadapi, sehingga tidak hanya stuck dan fokus kepada memberikan ruang saja, tetapi bagaimana kami memberikan solusi yang konkret dan yang tepat. Nah, kalau solusi konkret dan tepat ini bisa nanti bisa kami dilaksanakan dalam bentuk program tentunya. Bagaimana kami membuka ruang yang terbuka untuk teman-teman bisa menyampaikan aspirasi. Nah, tetapi untuk jalan konkret untuk melaksanakan atau mewujudkan solusi ini sebenarnya kami juga punya beberapa ide yang seperti kalau tahun-tahun sebelumnya biasa kan dibukakan ruang aspirasi terus hanya ditampung. Nah, tetapi bagaimana kami mencoba mensolusikannya dengan cara mengumpulkan data analisis dulu, karena kan kami tidak bisa mensounding sebagai penyambung lidah ke pihak atas lembaga tanpa ada data. Sehingga nanti bagaimana kami mencoba mengumpulkan data dengan berbagai cara, salah satunya itu angket misalkan dengan contoh nyatanya. Nah, dari data-data itu yang bisa menjadi bahan untuk kami menyampaikan ke pihak lembaga tentang apa yang sebenarnya kami butuhkan sebagai mahasiswa. Oke, menarik ya, karena memang di zaman sekarang itu kita ndak cukup dengan ndak cukup dengan wacana-wacana ya. Betul. Memang saya setuju dengan
pengambilan keputusan itu harus berdasarkan data gitu. Apalagi ketika nanti teman-teman menjabat sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa, kalau semisal teman-teman terpilih begitu, sangat penting adanya data sehingga itu yang bisa mendukung apa yang akan kita sampaikan gitu ya, kurang lebih. Tapi di satu sisi juga saya ingin tahu bagaimana pendapat atau pandangannya teman-teman. Menurut teman-teman nih, apa isu terbesar mahasiswa hari ini? Menurut teman-teman? Kalau dari penglihatan saya sih Kak, ini sebenarnya isu ini udah dari lama gitu, tapi tidak bisa diselesaikan dengan sempurna atau maksimal gitu, tentang keapatisan mahasiswa. Apatisme ya? Iya, apatisme. Karena kita lihat kalau dari beribu-ribu mahasiswa hanya palingan beberapa persen yang memang benar-benar peduli akan prosesnya di kampus gitu. Kebanyakan apatis yang cuma kuliah pulang dan lain sebagainya gitu. Nah, itu menjadi PR kami sebenarnya, langkah konkret apa yang akan kami laksanakan sehingga mengurangi tingkat keapatismean mahasiswa nantinya begitu. Oke. Ada tambah? Nggak ada. Kira-kira? Iya. Oke. Jadi salah satu yang teman-teman highlight itu mengenai apatisme yang ada di mahasiswa. Kira-kira menurut teman-teman nih, apa penyebabnya sehingga isu itu seperti yang sudah tadi dikatakan sebenarnya ini isu dari lama gitu ya, tapi sampai hari ini masih saja terjadi. Kira-kira apa sih penyebab terbesarnya menurut teman-teman? Kalau dari saya penyebab terbesarnya itu ketika kita melihat banyak mahasiswa apatis ini, yang perlu kita sadari juga bagaimana secara pimpinan-pimpinan terutama kepada BEM universitas, ketika kita ngomong otomatis mereka bakalan percaya apa yang kita katakan kalau secara kepemimpinan kita bagus. Namun kalau sebaliknya ya begitu. Jadinya bagaimana mahasiswa-mahasiswa apatis ini timbul. Jadinya kayak orangnya seperti ini, cara memimpinnya seperti ini, bagaimana mereka itu memimpin kami dengan secara hal yang seperti itu. Jadi ya kayak yang pertama terkait contohnya kayak ini, kurangnya mereka didengarkan, kayak seperti yang dikatakan tadi itu. Mereka menyampaikan aspirasi namun kebanyakan hanya sampai di tangannya saja. Jadinya kepedulian mereka itu kurang. Jadi berarti kayak merasa tidak dipedulikan ya, walaupun aspirasi sudah tersampaikan gitu. Nah itu sebenarnya itu salah satu penyebabnya sebenarnya. Kalau dari saya. Mungkin ada tambahan. Kalau Fauzia? Oke, kalau dari saya sendiri Kak, sebenarnya penyebabnya juga selain yang tadi disampaikan, yaitu penyebabnya karena mereka merasa tidak dipenuhi kebutuhannya yang ada di kampus gitu. Dalam artian ketika mereka ada di kampus ternyata hal yang mereka cari tidak ada di sana. Contohnya seperti ormawa atau UKM yang kita sediakan, itu kan salah satu langkah konkret untuk membuat agar mahasiswa itu tidak apatis sebenarnya. Iya, betul. Tetapi ternyata kalau kita lihat sekarang UKM atau ormawa itu sudah menjadi hal yang terlalu biasa untuk mahasiswa sehingga tidak menarik lagi begitu. Jadinya bagaimana kedepannya nanti sebenarnya ormawa atau UKM ini bisa meng-upgrade diri juga agar bisa memenuhi kebutuhan dari mahasiswa untuk meng-upgrade skill sesuai dengan porsi masing-masing begitu. Oke. Menarik ya karena mungkin dinamika yang terjadi di tengah-tengah mahasiswa, teman-teman mahasiswa mengenai pengelolaan ormawa juga ya termasuk HMPS, UKM dan unit-unit kegiatan mahasiswa yang lainnya. Karena memang kalau kita lihat kalau zaman sekarang ya yang zamannya sudah berbeda ya, termasuk generasinya teman-teman atau biasa disebut Gen Z gitu ya. Kita kan sekarang serba instan, kemudian sudah sangat melek teknologi, bahkan dari kecil sudah dikenalkan dengan teknologi gitu ya. Jadi apakah ada ini solusi juga untuk teman-teman ormawa gitu supaya pengelolaannya itu tidak gitu-gitu aja gitu teman-teman. Apakah teman-teman nanti mempunyai solusi atau apa yang bisa teman-teman tawarkan kepada teman-teman ormawa supaya pengelolaan organisasi mahasiswanya juga bisa up to date gitu, bisa menyesuaikan dengan habit atau kebutuhan dari generasi sekarang. Apa yang bisa teman-teman tawarkan kepada ormawa gitu? Oke, kalau hal atau solusi yang bisa kami tawarkan untuk para pimpinan ormawa untuk bisa mengorganisir ormawanya sendiri biar bisa up to date sehingga memenuhi kebutuhan mahasiswa. Di sini sebenarnya
berkaitan dengan misi kami juga, yaitu mempererat stakeholder, mempererat kolaborasi antara stakeholder gitu. Jadi bagaimana nanti kami mempererat kolaborasi ini dengan cara membuka diskusi publik atau pelatihan-pelatihan kepada semua ormawa, bagaimana cara mengupgrade ormawanya itu masing-masing begitu. Ya, jadinya biar bisa menyesuaikan dengan generasi kita juga, seperti yang kakak sampaikan tadi, kalau kita lebih suka instan atau mungkin cuma suka yang cepat-cepat dan lain sebagainya, itu bagaimana nantinya kami mengadakan pelatihan-pelatihan semacamnya begitu. Dan juga kemarin saya sempat ikuti di debat yang diadakan oleh KPU ya. Masing-masing calon itu saya highlight teman-teman itu banyak membahas atau banyak membicarakan mengenai dialog gitu, membuka dialog antar mahasiswa atau membuka ruang-ruang diskusi, ruang-ruang dialog untuk menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, sepenting apa sih dialog itu menurut teman-teman? Sebenarnya sedikit ini menyepil untuk bagaimana sebenarnya dialog yang kami miliki, yang kami ambil sebagai program unggulan ya terutama. Sebenarnya dialog publik ini tidak hanya untuk kami luangkan untuk bagaimana untuk ini membantu pelatihan ya, kayak ruang-ruang diskusi untuk semua ormawa. Namun bagaimana secara nanti kita lebih kepada transparansi juga. Bagaimana keadaan kami juga di dalam. Kemudian lebih apalagi masalah ini, anggaran ini lebih sensitif ya. Sangat sensitif. Kita lebih kayak transparansi juga di sana terkait permasalahan-permasalahan kampus ataupun permasalahan-permasalahan keuangan. Jadi ya kayak bisa kita bilang diskusi publik ini lebih kepada kayak saling mengevaluasi juga. Jadi ya lebih kepada kita berfokus pada ormawa-ormawa kalau terkait saling evaluasi ini. Jangan sampai kita hanya sebagai BEM dan mau dievaluasi gitu. Nah itu sebenarnya. Ada tambahan? Ya, kalau tambahan sedikit untuk diskusi ini, sebenarnya seberapa penting dialog dan diskusi, saya rasa cukup penting juga Kak. Di samping membaca itu juga penting untuk menambah insight. Saya rasa dialognya juga salah satu cara untuk menambah insight kita gitu. Ketika berdiskusi, oh ternyata orang lain mempunyai pendapat yang berbeda, di sana muncul bagaimana kita berpikir juga untuk menanggapi gitu. Saya rasa juga itu makanya kenapa dialog menurut saya juga penting gitu Kak. Tadi juga sempat disinggung masalah transparansi ya, yang mungkin teman-teman juga paham gimana kondisi di tengah-tengah mahasiswa kita mengenai transparansi, khususnya kita atau BEM gitu. BEM secara organisasi juga tidak luput dari sorotan transparansi tersebut ya. Nah, bagaimana komitmen teman-teman nih untuk transparansinya organisasi atau transparansinya BEM ketika nanti semisal teman-teman terpilih sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa? Seperti apa komitmennya teman-teman? Kalau komitmen kami tentang transparansi ini, memang kami dari awal saat berniat untuk mencalonkan diri, kami memang benar-benar beranjak dari mahasiswa, beranjak dari kebutuhan permasalahan, sehingga kami berkomitmen benar-benar saat nanti kami terpilih misalkan di sana transparansi itu benar-benar akan kami sounding kepada semua mahasiswa dengan cara salah satunya diskusi publik yang akan kami adakan. Di sana nanti kami akan terbuka bagaimana sebenarnya program yang sudah diadakan, baik itu tentang tugas-tugas kami sebagai BEM, program dan juga dana tentunya. Karena itu kan sensitif sekali Kak. Kepercayaan itu tidak datang dua kali gitu. Jadi bagaimana dari awal kami membangun kepercayaan mahasiswa dari transparansi yang akan kami laksanakan. Intinya teman-teman siap gitu ya untuk terbuka dengan organisasi mahasiswa yang ada di kampus, siap menerima kritik gitu ya, siap untuk berdialog, berdiskusi dengan teman-teman yang ada di Ormawa juga gitu ya. Karena menjelang akhir ya, mungkin kita masuk ke sesi hiburan nih, pertanyaan-pertanyaan hiburan nih teman-teman. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ringan saja, jadi enggak usah tegang-tegang ya. Dari teman-teman berorganisasi, kemudian bagaimana teman-teman berdinamika di tengah-tengah mahasiswa gini, pasti ada tokoh-tokoh yang menjadi panutannya teman-teman itu. Mungkin saya pengen tahu nih, siapa tokoh favorit atau panutan teman-teman dalam memimpin gitu. Izul kan pernah kemarin jadi menteri luar kampus, kemudian di MPL, kemudian Fauzia juga kemarin top leadernya ISC, kemudian di
Menteri Pemberdayaan Perempuan juga. Nah, siapa tokoh favorit yang menjadi junjungannya teman-teman lah untuk hal kepemimpinan? Boleh. Oke, kalau secara kepemimpinan ya. Ya. Kalau secara kepemimpinan lebih memandang kepada Mas Eki Tamara. Ya. Oh, ini spesifik sekali ya. Ya. Presma tahun 2021. 2021. Ya. Oke. Kenapa? Lebih kepada secara menyampaikan dia secara dagingnya gitu, lebih kepada seperti yang ini yang ingin kami lakukan ini, lebih kepada kayak mendengarkan aspirasi, selalu menghargai apa yang suara-suara dari mahasiswa ini. Tidak pernah untuk kayak bodo amat gitu. Jadi kayak selalu mempedulikan. Ya, selalu mempedulikan sekecil apapun. Nah, saya lebih ke Mas Eki. Nah, kemudian yang kedua itu lebih kepada ini Mas Yusron Suryadi yang ya Menkeslingnya di ini juga kabinetnya Mas Eki. Oh, ini sangat lokal sekali ya. Luar biasa ini. Nah, lebih kepada, kenapa? Secara berpikirnya, kemudian secara secara merancang segala apa yang harus kita lakukan ke depan itu udah dimatangkan sebelum kita bertindak. Berarti perencanaannya matang. Ya, gitu, perencanaannya. Kemudian secara main datanya juga. Boleh. Kalau Fauzia siapa? Kalau saya sebenarnya untuk tokoh inspirasi cara kepemimpinan saya tidak menyorot pada 1, 2 atau spesifik orang, Kak, karena saya tipe orang yang melihat bagaimana kepemimpinan orang sehingga saya gabungkan dan saya tuangkan dalam bentuk cara saya sendiri, hasil evaluasi dari berbagai pemimpin, dan itu yang saya gunakan gitu. Tapi untuk lebih jelasnya sebenarnya saya sering mengambil contoh kepada senior-senior yang tentunya organisasi yang tempat saya berproses yaitu IESI. Ya, karena entah itu kepemimpinan dari top leader yang berjenis gender laki-laki maupun perempuan, saya rasa itu relate juga dengan diri saya, sehingga hasil bagaimana beliau memimpin itulah yang saya kombinasikan dan saya tuangkan dalam bentuk dengan cara saya sendiri begitu. Luar biasa ya. Tokoh-tokoh favoritnya ternyata orang-orang lokal ya, dan itu sangat dekat ya, luar biasa sekali. Jadi bagi tokoh-tokoh favoritnya teman-teman di sini, shout out ya, luar biasa sekali. Kemudian teman-teman lebih suka baca buku atau nonton film? Kalau saya prefer watching sih. Nonton. Kalau Izul? Sama, lebih kepada nonton. Oke. Kalau gitu karena ini nomor 2 ya, sebutkan 2 film favorit. Izul dulu. 2 film favorit. Boleh anime, boleh apapun bentuknya. Series boleh. 2 film favorit. Lebih kepada ini kalau terkait film ya cuma satu sih yang paling pas gabut aja kayak mau istirahat, lebih kepada ini film anime Design. Apa? Design. Yeah. Menarik ya, baru dengar saya juga. Yang kayak Kona Peot itu. Ada lagi? Cuman itu sih kalau lebih kepada film. Kalau Fauzia? Kalau saya suka film Moana. Ya, karena cewek pemberani gitu. Jadi dari sana juga saya terinspirasi. Suka yang kartun apa yang live action? Yang kartunnya, Kak. Yang kartunnya ya. Moana berarti Moana 1, Moana 2 ya? Dua-duanya. Kemudian apa sih hal yang paling berkesan menurut teman-teman ketika teman-teman menjadi mahasiswa Hamzah Nuadi? Boleh siapa duluan? Silakan. Izul duluan. Ya. Apa yang paling berkesan menurut teman-teman? Kalau secara berkesan lebih kepada ini, lebih kepada bagaimana secara terbiasaan mahasiswa untuk berdiskusi, apalagi kalau kita duduk di kalau berfokus pada ini Hamzah Nuadi. Kalau di meja bundar lah kayak di kantin lah kayak nggak ada yang saling cuekan kalau udah kita saling mengenal. Jadi kayak ketika kita jatuh juga mereka bakalan ngelihat gitu ketika kita saling memahami gitu. Kalau saya budaya diskusinya itu ya. Budaya diskusinya. Kalau Fauzia? Kalau saya selama menjadi mahasiswa, hal yang paling berkesan bagi saya itu tentunya selama saya berproses di IESI. Kenapa itu? Ya, karena dari saat saya berproses di IESI dari nol,
sampai saya diberikan kesempatan, perempuan nih Kak, dikasih kesempatan untuk entah itu menjadi ketua panitia, lanjut menjadi ketua umum. Itu saya rasa menjadi hal-hal yang sangat luar biasa, yang sangat berkesan bagi saya. Seorang perempuan diberikan ruang sebebas-bebasnya untuk menunjukkan kalau perempuan itu memang juga layak untuk diberikan peluang yang setara begitu. Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Jadi dari teman-teman tadi, dari Izul, bagaimana budaya diskusi yang ditemukan, kemudian kalau dari Fauzia bagaimana berproses selama menjadi mahasiswa gitu ya. Saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir nih. Coba kasih satu kata untuk Universitas Hamzah-Nwadi. Oke, boleh Izul duluan? Satu kata. Oh, Fauzia duluan. Satu kata untuk Universitas Hamzah-Nwadi? Amazing sih. Oke. Izul, satu kata untuk Universitas Hamzah-Nwadi? Menarik. Oke, baik. Menarik seperti pembicaraan kita pada kali ini ya, sangat menarik teman-teman. Jadi itu dia pembahasan kita dan bincang-bincang kita dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 2, Izul Julian, kemudian ada wakilnya Fauzia Aswin Hadis. Sangat menarik dan sangat insightful. Terima kasih juga atas kesempatannya teman-teman. Dan juga bagi teman-teman yang menonton tayangan ini, silakan teman-teman kita bisa berdiskusi di kolom komentar jika ada yang ingin teman-teman diskusikan, mungkin terkait isu-isu atau terkait dari pembahasannya dua teman-teman kita di sini. Silakan teman-teman bisa meninggalkan komentarnya ya di kolom komentar. Dan untuk menutup, kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, baik dari calon presiden dan wakil presiden mahasiswa kita di sini dan juga kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya tutup dengan salam sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.